Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah misteri Ainul Hayat atau mata air keabadian. Di dalam sejarah Islam, Ainul Hayat merupakan mata air kehidupan yang berkaitan dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Sudah dikenal oleh banyak ulama terdahulu bahwasanya penyebab Nabi Khidir dipanjangkan umurnya adalah karena meminum air Ainul Hayat. Konon juga Dajjal meminum air Ainul Hayat. Berdasarkan beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Siapapun yang meminum airnya diyakini akan memiliki kehidupan abadi selama di dunia hingga hari kiamat. Namun keberadaan Ainul Hayat atau air keabadian sendiri masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa sumber menyebutkan tidak ada satupun yang mengetahui di manakah letak persisnya Ainul Hayat, kecuali Nabi Khidir sendiri. Kisah dari Nabi Khidir yang bisa berumur panjang karena meminum air Ainul Hayat bersumber dari sebuah riwayat As-Salabi yang didasarkan pada Imam Ali dalam kitab Bada'i Az-Zuhur. Di dalam riwayat tersebut dikisahkan tentang keagungan Raja Iskandar Dzulkarnain. Raja Iskandar Dzulkarnain merupakan raja agung yang mampu menaklukkan dunia timur dan barat. Meski kekuasaannya luas tidak lantas menjadikannya sombong dan semena-mena. Justru sebaliknya, Raja Dzulkarnain menjadi salah satu raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika di sekitar tahun 322 sebelum Masehi, Raja Dzulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi belahan bumi yang lain. Sebutan ini dikenal sebutan adalah istilah timur dan barat. Di dalam perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Rafail untuk mendampingi Raja Dzulkarnain. Di tengah perjalanan Raja Dzulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafail kemudian menjawab, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada juga yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar jawaban dari malaikat Rafail tersebut, Raja Dzulkarnain termenung. Di benaknya muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama seperti halnya para malaikat. Raja Dzulkarnain memang diketahui sebagai raja yang senang melakukan ibadah kepada Allah. Di tengah lamunannya, malaikat Rafail kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat atau sumber air kehidupan. Barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah agar ia dimatikan." Raja Dzulkarnain menjadi penasaran dan bertanya lagi kepada malaikat Rafail, "Apakah engkau tahu di manakah tempat Ainul Hayat itu berada?" Malaikat Rafail pun menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap gulita. Setelah mendengar penjelasan malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka Raja Dzulkarnain segera mengumpulkan para alim ulama dan bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat. Tetapi di antara mereka tak satu pun jawaban yang mengena hatinya. Mereka menjawab, "Kami tidak tahu kabarnya." Namun ada seorang alim di antara mereka yang menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Ia berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap.
Ketika Raja Zulkarnain bertanya di manakah tempat bumi yang gelap itu, orang alim itu pun menjawab lagi, di tempat keluarnya matahari. Menurut beberapa penafsiran, orang alim yang dimaksud tersebut adalah Nabi Khidir, yang mana ia ikut dikumpulkan Raja Zulkarnain bersama orang-orang alim lainnya. Nabi Khidir kemudian menjadi salah seorang yang diajak Raja Zulkarnain dalam ekspedisinya mencari sumber mata air Ainul Hayat tersebut. Nabi Khidir pun diketahui menjadi salah satu yang memimpin pasukan. Mereka kemudian menempuh perjalanan jauh untuk mencari Ainul Hayat hingga menjumpai tempat keluarnya matahari tepat pada arah kiblat. Mereka diketahui melakukan perjalanan tersebut selama 12 tahun lamanya. Begitu sampai di tepi bumi yang gelap gulita, dikisahkan gelapnya seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian Zulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Nabi Khidir. Saat mereka berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Nabi Khidir berjalan menuju ke sebelah kanan jurang, dan didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya itu. Nabi Khidir lantas melepas pakaiannya dan menuju Ainul Hayat tersebut untuk mandi dan meminum airnya. Setelah mandi dan meminum air Ainul Hayat, ia pun menemui Raja Zulkarnain yang tidak pernah tahu kejadian tersebut. Sementara Raja Zulkarnain dikisahkan berkeliling selama 40 hari di tempat yang gelap gulita itu tanpa berhasil menemukan letak Ainul Hayat. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan berkat Ainul Hayat tersebut, Nabi Khidir diketahui masih hidup dan keberadaannya masih ada di bumi hingga saat ini. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan berkat Ainul Hayat tersebut, Nabi Khidir diketahui masih hidup dan keberadaannya masih ada di bumi hingga sekarang ini. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.